Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Bagaimana cara potong rambut untuk tipikal rambut yang tipis, yang atasnya udah jarang-jarang rambutnya ya, tapi pingin dirapikan dan pingin kelihatan maksimal. Oke, di video kali ini saya Dani Rumbara akan memberikan tutorial kepada teman-teman tukang cukur pemula bagaimana cara memotong rambut untuk tipikal rambut seperti ini ya. Jadi rambutnya udah tipis dan pingin diberikan aksen rapi dan tetap kelihatan maksimal. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan dan jangan dilewatkan adalah proses parting meskipun tidak memakai jepitan teman-teman ya. Di sini kita parting menggunakan sisir ya. Jadi tanpa jepitan kita basahin dulu dan arahkan ke bagian depan. Usahakan kita cari arah natural di bagian samping kiri dan samping kanan teman-teman ya. Untuk membuat garis naturalnya, fungsi dari parting adalah kita memisahkan rambut supaya kelihatan nanti kiri kanannya batas pemotongan kita sebagaimana, batas pemotongan kita ketinggiannya sampai mana, dan pada saat kita nanti dipotong di bagian kiri dan bagian kanan jadi nggak bakalan tinggi sebelah teman-teman ya. Nah, untuk partingan caranya seperti ini, kita dorong ke depan dan kita cari garis naturalnya teman-teman ya. Oke, kurang tinggi sedikit, saya taikin kursinya, dorong lagi ke depan seperti ini, ambil garis naturalnya ya. Nah, tarik seperti ini dan langsung kita pisahkan. Langsung kita tarik ke bagian atas dan tarik ke bagian bawah untuk rambut yang seharusnya ke bagian bawah. Untuk cara bagian sebelah kiri sama juga, bagian kanan sebagian kanan sama juga, dan bagian belakang biasanya saya berbentuk parting V ya. Jadi dalam partingan itu ada dua jenis parting yang populer yang sering saya pakai adalah parting bentuk V dan parting bentuk U teman-teman ya. Jadi yang di sini parting ini berfungsi untuk mengikuti pola atau misalnya sebagai patokan pola pada saat kita memotong bagian belakang. Nah, di sini yang harus jadi catatan adalah karena bagian atasnya memang tipis teman-teman ya. Jadi usahakan kita kasih potongan jangan sampai terlalu tinggi. Jadi untuk mengimbangi bagian atas yang memang sudah tipis, jadi nanti saya nggak bakalan motong atasnya, nggak bakalan terlalu pendek teman-teman ya. Jadi potong atasnya juga sedang, mungkin hanya ujung-ujungnya saja teman-teman ya. Oke, next step, proses selanjutnya kita menuju ke proses clipper atau clipper work, memakai clipper dengan menggunakan ukuran nomor 2 dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya kali ini ya. Jadi kali ini saya memakai ukuran nomor 2 dengan tuas ke bawah atau penambahan 2,5 lah intinya ya. Jadi kalau misalnya tuas ke bawah adalah penambahan setengah teman-teman. Posisinya seperti ini, kita tempelkan, kita dorong ke atas ya. Kita dorong ke atas, tahan pakai sisir seperti ini ya. Nah, biasanya saya menggerak-gerakkan tuas tuh biasanya clipper cordless tuh suka bunyi ya. Jadi suka bunyi-bunyi, jadi harus kita putar-putar tuasnya seperti itu. Sepertinya dorong, tempelkan semua, tahan pakai sisir dan ngebentuk pola mengikuti partingan dari bagian atas teman-teman ya. Pastikan teman-teman konsisten, jadi jangan diambang teman-teman ya. Jadi jangan diambang, tempelkan saja semua, dorong, tahan pakai sisir dan mengikuti pola partingan yang udah kita bentuk pertama tadi ya. Jadi dalam mencukur ini usahakan kelenturan tangan teman-teman ya. Jadi posisi tangan teman-teman harus udah nyaman. Perhatikan cara pegangnya ya. Jadi posisi telunjuk adalah memegang ujung ukuran ya, atau ekor ukuran di bawah ya. Jadi kenapa? Karena memang tidak selamanya ukuran itu atau misalnya comb guard atau misalnya sepatu clipper dalam keadaan terbaik. Ada kalanya mungkin udah longgar dan bisa saja copot dan mengakibatkan pitak ke kepala gitu ya, ngemakan, jadi bahaya. Bagian kiri beres, tinggal kita menuju ke bagian belakang. Nah di sini ya partingnya kan kelihatan tuh agak berbentuk lancip partingan atas. Kita polanya juga ikutin di sini. Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah bagian lekukan kepala teman-teman ya. Jadi biasanya pada saat parting saya suka meraba kepala customer bagian belakang ya. Apakah ada benjolan atau gimana? Biasanya kan ada tulang kepala ya. Tulang kepala itu adalah tulang benjolan di bagian belakang. Nah, seperti ini seperti biasa nih. Kalau misalnya saya sentuh itu kelihatan bagian ujung pola adalah bagian lekukan kepalanya. Jadi makanya saya hajar sampai di lekukan kepala seperti ini dan ke atasnya saya biarkan seperti itu teman-teman. Bagian kiri beres, bagian belakang on progress, bagian kanan kita memakai cara yang sama teman-teman ya. Jadi kita dorong dari bawah, kita tahan pakai sisir dan jangan lupa untuk tetap konsisten mengikuti pola partingan teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah, di barbershop atau di pangkas rambut teman-teman. Seperti ini caranya ya. Ini adalah tipikal potongan rambut yang banyak banget di request sama umur-umur sekiranya kisaran 40 tahunan ke atas gitu, yang pingin potongan rambut simpel dan rapi, cuman dengan ketipisan yang tidak terlalu habis banget ya. Basicnya saya nanti akan memberikan potongan dengan paling bawah tuh nomor 1 teman-teman ya. Nomor 1 adalah 3 mm 0,3 cm berarti ya. Nah, jadi kejarnya nanti kita akan membuat trimline yang kelihatan lebih tegas dan lebih rapi gitu. Jadi intinya disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan profesinya, dan yang paling penting kelihatan dan sesuai potongannya teman-teman ya. Oke, beres teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke proses selanjutnya. Kita akan memakai ukuran nomor 1 di sini ya. Nomor 1 yang tadi saya bilang 3 mm 0,3 cm dengan posisi tuas ke atas teman-teman ya. Kita kasih setengahnya pola di sini ya. Kita main agak tinggi sedikit di sini. Nah, seperti ini. Setengahnya saja langsung. Oke. Nah, kita buat garis atau guideline atau patokan di sini dengan cara mendorong atas dan sedikit agak di-flick di bagian akhirnya ya teman-teman ya. Gosok, dorong sedikit seperti ini ya. Nah, jadi bagian kelenturan, jadi saya di sini ganti clipper ya. Jadi tadi memakai Kemei 2600, sekarang saya pakai Wahl Legend ya. Jadi yang pakai kabel di sini. Jadi intinya kenapa, yang ulang-ulang lagi pertanyaan, kenapa nggak semua pakai Kemei? Kenapa nggak full kepala pakai Kemei semua? Bisa Kang, bisa ya. Kalau misalnya semua juga dari awal sampai akhir pakai Kemei bisa. Cuman di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah spesifikasi dari setiap mesin itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya Kemei si blade-nya itu nggak serapat Legend, jadi nggak bisa overlap blade-nya. Jadi untuk ngegradasi untuk Kemei 2600 tipe lama itu kurang maksimal menurut saya ya. Karena memang untuk menghilangkan garis agak sulit, dan untuk blade-nya kurang rata atau kurang rapat. Jadi untuk ngegradasi kurang bisa ngemakan teman-teman ya. Beda dengan Wahl Legend di sini. Pertama dari tipe blade dia berbeda, kedua bisa overlap, jadi kerapatan blade-nya sangat-sangat rapat, keduanya punya RPM yang tinggi juga. Jadi untuk ngeblurry atau misalnya ngegradasi dia lebih sempurna teman-teman, seperti itu ya. Bagian kiri beres, bagian belakang beres, bagian kanan on progress juga di sini. Kita memakai cara yang sama, kita dorong dari bawah, angkat di bagian pola atau pas bagian garisnya teman-teman ya, seperti ini. Jadi konsistensi tetap terlihat pada bagian partingan. Jadi mengikuti yang tadi potongan 2 open, kita ikuti saja dan mengikuti polanya, usahakan ukurannya sama. Kalau misalnya mau 3 jari yang disisakan hitam, 3 jari semua teman-teman. Jadi kita berpatokan kepada partingan atas yang udah kita buat. Jadi fungsi partingan adalah seperti itu ya. Oke, di sini saya pakai kom nomor 1 teman-teman ya, biar ketipisannya tidak terlalu habis banget. Jadi masih ada kelihatan bintik-bintik rambut teman-teman ya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman yang udah belajar on progress? Silahkan tulis progressnya di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan atau misalnya kebagian, saya akan balasin satu-satu. Meskipun maaf banget nih, banyak banget komentar yang masuk, saya nggak sempat balas satu-satu ya, mohon maaf. Tapi intinya saya doakan mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran, keberkahan, kesehatan di usahanya, di keluarganya ya. Yang belajar mudah-mudahan diberi kelancaran juga, dan selalu tidak lupa saya ijazahkan ilmu saya. Silahkan teman-teman ya, terima dengan baik, manfaatkan seperti itu. Oke, selanjutnya garis sudah terbentuk. Sekarang kita hilangkan menggunakan ukuran 1 dengan tuas ke bawah atau 1 open teman-teman ya, seperti ini. 1 open adalah posisi ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke bawah. Jadi penambahan setengah. Bang, 1 open sama 1,5 sama enggak? By ukuran sama, cuman by hasil beda ya teman-teman. Seperti halnya 1,5 open dengan ukuran 2. Apakah sama? Sama by ukuran, cuman by hasil beda, kayak gitu aja. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Kalau saya lebih cenderung memakai dua-duanya, karena cenderung kom ukuran 1,5 sama kom setengah diciptakan adalah untuk memperhalus gradasi di saat ukuran-ukuran yang nanggung gitu ya. Sama 2 nggak kena, sama 1 open terlalu ngemakan. Makanya di sini ada kom 1,5 ya, seperti itu. Jadi ukuran-ukuran tanggung yang memang diciptakan untuk memperhalus gradasi. Jadi catat ini teman-teman ya. Jadi kalau menyaksikan video ini, pastikan teman-teman bisa tangkap apa yang saya sampaikan, karena setiap video-video saya pasti terdapat teori-teori atau misalnya pemahaman-pemahaman yang perlu dicerna teman-teman sama teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ngeh atau misalnya teman-teman udah paham, bisa langsung menangkap apa intinya kayak gitu ya.
Oke, untuk satu open berfungsi untuk menghapus garis yang dibentuk dengan nomor 1. Jadi garis nomor 1 itu hilangnya dengan satu open. Ya, kalau misalnya dengan 1,5 nggak bakalan hilang. Jadi kurang ngemakan gitu ya. Jadi hilangnya sama satu open. Kalau misalnya dengan satu open nggak ngemakan, satu middle cobain teman-teman ya. Karena dari setiap rambut itu berbeda ya. Kadang-kadang dengan satu open ada yang langsung hilang. Kadang-kadang dengan satu open ada yang terlalu ngemakan ya. Kadang-kadang ada yang harus dengan 1,5. Jadi teman-teman harus tahu tipe-tipe rambut, kerapatan rambut, jenis-jenis rambut itu untuk membuat gradasinya berbeda. Jadi nggak bisa disamakan. Semakin teman-teman banyak nyukur, semakin teman-teman banyak bertemu dengan kepala yang berbeda, dengan jenis rambut yang berbeda, teman-teman akan bisa paham. Ini hilangnya dengan ukuran nomor baru. Ini hilangnya dengan ukuran nomor berapa. Ini hapus garisnya dengan ukuran apa. Jadi seiring berjalannya waktu, teman-teman akan lebih feelingnya lebih terasa ya, dan akan tahu ukuran-ukuran berapa aja yang harus dipakai ya. Bagian kiri, bagian kanan beres. Sekarang kita maju ke bagian kiri. Kita memakai cara yang sama, menggunakan satu open untuk menghilangkan garis yang dibentuk dengan ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke, agak sedikit digosok di sini nggak masalah teman-teman, seperti ini caranya, gosok ya, gosok seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini caranya. Nah, di sini perlu garis bawahi, di sini ada lekukan kepala nih. Di bagian tengah-tengah otomatis rambutnya akan kelihatan lebih hitam dari sekitarnya. Nah, untuk menghapus atau misalnya menggradasi bagian lekukan kepala, teman-teman boleh memakai 5 ujung clipper ya. 5 gigi atau misalnya ujung clipper lah, bahasanya lebih enak. Ujung clipper agak ke dalam seperti ya, agak dicolek ke dalam seperti ini ya. Nah, bagian ujungnya agak colek-colek ke dalam untuk mengurai bagian-bagian yang hitam ya teman-teman. Nah, jadi titiknya kelihatannya bagian kiri ada satu. Nah, ini bagiannya. Nah, sama seperti ini caranya ya, sama ujungnya. Nah, bagian belakang juga ada sama lekukan kepala juga. Jadi di sini kita tidak bisa selamanya bahwa kepala itu akan selalu rata, apalagi kepala manusia ya, kecuali kalau misalnya manekin atau boneka ada yang rata. Jadi sebagai tukang cukur kita harus bisa untuk menyesuaikan dan menutupi kekurangan dalam kepala customer gitu teman-teman ya. Oke, caranya menggosok seperti ini ya. Gosok seperti ini bagian belakang. Jadi kita urai bagian-bagian yang hitam dan kita menghapus garis. Ini garisnya udah terhapus, gradasi udah mulai terbentuk teman-teman. Meskipun hanya menggunakan 2 sepatu saja ya. Ini menggunakannya 2 sepatu ya, sepatu nomor 1 sama sepatu ukuran 3 ya. 3 ya. Sepatu nomor 1, sepatu nomor 2 sama sepatu nomor 1,5 nanti kan akan kita pakai juga ya teman-teman ya. Jadi intinya poinnya yang tertangkap adalah teman-teman intinya mau diacak-acak juga stepnya, yang penting rumus dasarnya udah paham, nggak masalah. Saya mah mulainya mau dari 1 dulu dari bawah boleh, saya mulainya mau dari tengah dulu silahkan. Yang paling penting teman-teman paham bahwa yang namanya gradasi itu tersusun teman-teman ya. Jadi nggak harus terpaku kepada teknik harus mulai dari 2 dulu terus nyusun ke bawah. Bisa juga dari tengah, bisa juga dari bawah, dari manapun teman-teman suka silahkan. Nggak ada teknik yang salah kayak gitu ya. Oke, next step untuk sambungan seperti biasa kita memakai skom ajaib 1,5 open dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya. 1,5 dengan posisi tuas ke bagian bawah untuk mengurai bagian-bagian hitam antara sambungan 1 open dengan 2 open. Ya, tadi kan 2 open pertamanya pakainya ya. Pakai 2 open. Jadi agak sedikit tersisanya lumayan nih. Sini kita pakai 1,5 open. Kita gosok seperti ini ya. Nah. Oke, bagian kiri beres, bagian belakang kita maju ke bagian sebelah kanan teman-teman ya. Bagian sebelah kanan seperti ini caranya sama. Gradasi udah mulai terbentuk, kelihatan udah mulai kebentuk, bagian bawah udah mulai kelihatan blur meskipun bagian bawahnya hanya menggunakan ukuran nomor 1 saja, bukan setengah dan bukan 0. Ya, ini adalah potongan yang banyak banget di request atau misalnya banyak banget diminta sama usia-usia matang ya, usia-usia 40 tahun yang sekiranya masih ya, yang masih sedikit agak muda, masih muda segini, dan minta potongan yang simpel dan rapi kayak gitu ya. Gosok-gosok seperti ini ya. Nah, kita boleh agak ke dalam, boleh sedikit teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk mengurai bagian-bagian yang hitamnya boleh agak ke dalam seperti ini. Nah, gosok-gosok seperti ini. Oke.
Nah, gradasi udah mulai sempurna di sini teman-teman ya. Tinggal kita finishing dengan menggunakan overcomb nanti. Nah, bagian overcomb di sini adalah hal yang penting untuk tipe rambut seperti ini. Jadi sini kan kelihatan ada bagian patahan sambungan ya. Jadi bekas tadi 2 open terjadi sambungan atau patahan di sini. Kita akan pakai overcomb di sini. Nah, bagian patahannya kita akan hilangkan. Nah, tarik. Seperti biasa, overcomb terbagi dalam 2 teknik utama, vertikal, horizontal. Di sini pakai teknik horizontal ya, horizontal. Nah, kita menghapus atau misalnya menghilangkan patahan yang terbentuk sama 2 open tadi, teman-teman ya. 2 open, kita hilangkan patahannya sampai ngebentuk agak sedikit lebih bulat ya di sini ya. Agak ngebulat bentuknya. Dan garis ininya tidak terlalu kaku, teman-teman ya. Tidak terlalu kaku seperti ini. Oke. Nah, yes. Pelan-pelan dorong dari bawah sampai kelihatan rambutnya yang keluar. Kita hajar menggunakan clipper arah dari kanan ke kiri, teman-teman ya. Jadi yang dibutuhkan pada saat clipper overcomb adalah konsistensi sama kestabilan tangan ya. Jadi tangan harus benar-benar stabil. Makanya di sini saya menyarankan tipe pegangan sisir adalah cari yang paling nyaman, teman-teman. Nah, untuk cara pegang sisir saya udah buat di video sebelumnya. Di beberapa video saya udah ada yang memuat tentang tutorial cara pegang sisir ya. Jadi teman-teman boleh pilih, ada 2 tipe pegangan sisir yang populer ya. Jadi yang cara pertama seperti ini, ada yang cara kedua juga ada dengan cara kita memegang dari posisi bawah. Jadi teman-teman bisa melihat, tonton lagi video saya. Boleh silakan cara pegangnya seperti apa ya. Jadi ada 2 tipe pegangan yang populer di antara barber. Jadi kebanyakan barber-barber memakai 2 tipe pegangan itu ya. Oke, kita perhalus seperti ini. Nah, thread seperti ini teman-teman ya. Tuh. Teknik horizontal memang yang dominan dipakai ya. Teknik horizontal ini dominan dipakai. Jadi karena memang lebih banyak ya. Ya, untuk teknik vertikal biasanya hanya mengurai bagian-bagian yang hitam saja. Kita putar bagian kanan beres, bagian belakang beres, bagian sebelah kiri. Nah, di sini muncul rambut keluar, hajar. Kenapa harus pakai sisir warna putih? Biar kelihatan, teman-teman ya. Jadi warna putih itu lebih kelihatan. Jadi pada saat ada rambut-rambut yang muncul keluar bisa langsung dihajar. Kalau sama yang hitam bisa cuman sulit, teman-teman ya. Jadi makanya saya pilih sisir yang putih yang lebar biar pada saat overcomb tuh lebih enak, teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Udah mulai kelihatan blurry, disempurnakan dengan overcomb. Ada bagian yang hitam gak masalah karena memang itu bagian dari lekukan kepala. Yang penting secara umum, secara keseluruhan gradasi udah mulai tampak blur dan mulai nyambung dan tidak ada gap atau demarkasi antar sambungan di bawah, teman-teman ya. Oke, kita finishing lagi bagian bawahnya seperti ini ya. Udah mulai kelihatan enak dipandang intinya, teman-teman ya. Hati-hati sama kamera atau misalnya sama cermin ya. Kalau misalnya di kamera bagus, insya Allah bagus hasilnya. Tapi kalau misalnya di kamera jelek atau misalnya pasti ada garis yang memang kurang sempurna. Jadi makanya banyak barber yang memang barber pemula nggak berani shoot atau misalnya nggak berani foto hasil cukuran apalagi dari jarak dekat ya. Karena mereka tahu kalau misalnya dari kamera itu sangat-sangat tajam dan garisnya bisa kelihatan bagi yang kurang sempurna gitu ya. Oke, next step sekarang kita menuju ke proses selanjutnya yaitu trimline atau membuat penegasan garis bagian bawah menggunakan trimmer. Jadi di sini tutorial untuk pemula saya kebanyakannya pakai trimmer, jadi jarang pakai razor teman-teman ya. Karena memang untuk pakai razor sebenarnya sama, sekarang teknologi kita dimudahkan bisa memakai trimmer. Jadi selama bisa memakai trimmer, kenapa harus pakai razor gitu ya? Kecuali kalau misalnya ada yang minta boleh gitu ya. Dan saya juga kadang-kadang perlu juga penegasan memakai razor, apalagi customer. Tapi di sini customer saya rata-rata memang memintanya, nggak jarang yang meminta razor, mungkin hanya sekitar 2% sampai 5% orang lah meminta ya. Jarang, mungkin 3%-an lah yang meminta pakai silet. Kebanyakan dengan memakai trimmer mereka udah cukup puas juga ya teman-teman. Setengah lingkaran di pelipis, setengah lingkaran di atas telinga, tarik garis ke bagian belakang teman-teman ya. Jadi perhatikan tangannya yang bergerak adalah trimmernya yang diputar-putar, jadi bukan badan kita ya. Jadi trimmer yang diputar-putar. Kalau misalnya trimmer dari arah kiri, trimmer dari arah kanan ya. Jadi yang lentur bergeraknya trimmernya fleksibel ya. Selanjutnya kita tarik garis lurus ke bagian belakang mengikuti lekukan atau misalnya pola parting yang lurus ke bagian belakang teman-teman. Boleh kita tegaskan bagian jambang di sini biar kelihatan lebih maksimal. Oke. Nah, kalau misalnya
trimline atau trimming ditekan nggak bang ya? Nah di sini tergantung tipe rambut. Kalau misalnya trimmernya tajam, asal ditempel juga udah langsung habis sebenarnya ya, udah langsung maksimal. Tapi beda lagi kalau misalnya trimmernya kita kurang ini ya, kurang tajam gitu ya. Kadang-kadang harus sedikit agak ditekan. Tapi kalau ini trimmer Kemei 19/9 sedikit agak nempel juga di sini udah aman lah teman-teman ya. Nah udah langsung rapi di sini ya. Oke seperti ini. Shred. Nah udah aman sebenarnya segini ya. Udah kelihatan tegas, gradasinya udah mulai kelihatan blurry. Ini sangat-sangat segini juga udah berprogres. Ini belum kita rapikan bagian atasnya ya. Jadi intinya seni dalam potong rambut adalah seni gradasi kalau menurut saya. Seni gradasi dan seni tahapan. Kalau misalnya mau cukur cepet hanya satu ukuran langsung trimline udah beres. Nggak sampai 30 menit udah beres. 5 menit juga beres teman-teman ya. Tapi yang membedakan adalah kenapa kita bisa dihargai adalah seninya. Seni cukur adalah kita yang mungkin bagaimana caranya cukuran kita supaya kelihatan lebih indah, lebih rapih dan lebih enak dipandang. Salah satunya adalah dengan membuat gradasi atau tahapan ya. Jadi teman-teman harus menguasai itu biar harga cukur teman-teman bisa berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya di yang lain mungkin 10.000, teman-teman bisa 20 atau 15 ya. Termasuk saya juga di sini ya, meskipun tarif saya belum terlalu tinggi, saya masih 20.000 tarifnya. Cuman alhamdulillah orang-orang memang respect dan selalu menerima ya potongan-potongan saya, dan setiap hari gak pernah kosong. Alhamdulillah selalu antri gitu ya. Ada beberapa orang yang memang kadang-kadang ngantri sampai 2-3 orang gitu ya, minimal 1 orang, atau minimal jarang sampai tidak ada yang masuk sama sekali gitu ya. Dengan durasi cukur yang kalau misalnya dibanding sama yang lain saya bisa sedikit lebih lama gitu ya. Tapi nggak masalah karena memang mereka customernya udah pada tahu kualitas, pada tahu kepuasan ya, kita punya langganan yang pada loyal kayak gitu teman-teman. Caranya sama ya seperti ini ya. Untuk bagian kanan caranya sama dengan sebelah kiri. Nah, rencananya di sini saya akan potong juga nih bagian belakangnya nih. Agak ngebentuk oval juga bagian belakangnya supaya teman-teman tahu batasan patokan potongan untuk trimline bagian belakang batasannya segimana. Biar teman-teman paham pada saat ada yang meminta potongan lurus bagian belakang, teman-teman gak terlalu atas ya. Oke, seperti ini ya. Udah mulai rapi. Seperti ini. Oke. Nah, tarik. Nah, kita bersihkan memakai sikat kecil kayak gini ya. Enjoy. Kalau misalnya nyukur itu yang harus diperhatikan adalah kenyamanan. Jadi gestur badan kita jangan sampai jangan banyak membungkuk teman-teman ya. Jadi nanti mungkin akan saya buat lagi tutorial jadi bagaimana posisi badan pada saat nyukur ya. Jadi memang ada standar khusus. Jadi pada saat nyukur tuh kita intinya ada posisi badan yang memang jangan terlalu ditekuk atau misalnya posisinya seperti apa. Jadi ada pembelajarannya. Nanti saya akan kasih juga ke teman-teman. Intinya kalau misalnya posisi nyukur itu enak yang dicukur, enak yang nyukur dan enak yang lihat gitu ya. Catat ya, enak yang nyukur, enak yang dicukur sama enak yang lihat. Jadi pada saat kita ngelihat orang lain melihat kita nyukur tuh kelihatannya enak gitu ya. Jadi nggak bulat, posisinya nggak mereng-mereng badannya gitu ya, normal, gerakannya elegan, nggak terlalu banyak gerak dan memang efektif pergerakannya. Nanti mungkin akan saya buat juga untuk teman-teman ya, khusus nih saya bagi-bagi ilmu ya, sedikit ilmu saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, saya ijazahkan. Intinya semoga berkah aja sih. Nah bagian belakang sini pemotongannya, jadi jangan sampai melewati dari batas bawah telinga teman-teman ya, jangan sampai terlalu atas. Kalau misalnya terlalu atas nanti akan jomplang dan kelihatan aneh ya. Nah untuk bagian ujungnya jangan lupa kita agak sedikit bentuk bulatkan supaya nggak terlalu kaku ya. Oke, beres untuk posisi trimline ya. Sekarang tinggal kita menuju ke bagian proses bagian ini ya, untuk menghaluskan gradasi atau misalnya menipiskan jambang ya. Di sini saya pakai Kemei lagi ya, saya pakai Kemei lagi di sini. Kita haluskan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, beres. Kiri kanannya kita skip ya, bagian kanan sama saja. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian atas teman-teman ya. Nah, kita bersihkan dulu bagian rambutnya menggunakan hair dryer yang nempel-nempel. Setelah itu akan kita potong bagian atas. Nah, di sini hati-hati ya. Nah, di sini tipi rambutnya nih tipis nih ya. Jadi bagian jidatnya memang lebar ya, lebar dan dengan tipikal rambut yang memang atasnya tipis ya. Nah, di sini akan kita potong ya, kita sesuaikan. Jadi kependekan rambutnya segimananya sambil kita konsultasikan ke customer, jangan lupa ya. Jadi jangan sebagai tukang cukur itu jangan egois.
Jangan mentang-mentang kita udah tahu bentuk kepala, jenis rambut, langsung hajar-hajar aja dan tidak melibatkan masukan atau misalnya permintaan dari customer ya. Tetap kita di sini sebagai pelayan, yang diharuskan adalah kita memberikan yang terbaik dengan tetap toh kalau misalnya ada yang gak cocok, kita berikan edukasi dengan bahasa yang enak kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah kita analisa rambutnya seperti ini, kita akan potong. Kita teknik koneksi ya, trapping koneksi ya, seperti biasa ya. Di sini saya pakai trapping koneksi. Jadi kita slice atau misalnya kita belah ke bagian pinggir sebelah kiri dulu. Nah, kita samakan dengan patokan yang dibuat dengan 2 open atau ujung rambut pola pertama ya, teman-teman ya. Seperti ini. Kita potong. Nah, seperti ini. Potong seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi memang ini adalah salah satu teknik trapping yang bisa dibilang lumayan sering dipakai juga teman-teman ya. Lumayan sering dipakai dan lumayan berguna juga di sini buat ngekoneksi. Jadi buat yang sekiranya potongan rapi itu kan nggak harus atau misalnya nggak enak kalau misalnya ada rambut-rambutnya keluar. Makanya saya pakai trapping koneksi di sini ya. Trapping koneksi di sini. Caranya bagian sebelah kiri sama, bagian sebelah kanan juga sama ya. Tetap kita pakai cara trapping koneksi ya. Nanti pada saat diselik ke belakang atau misalnya ke pinggir diberikan aksen side part, si rambutnya masih tetap ngeblend atau nyambung, jadi nggak bakalan ada rambut yang terpisah ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hasil akhirnya. Jadi seperti apa. Intinya setiap tutorial saya diusahakan dari awal nyukur sampai beres ya teman-teman. Jadi nggak menggantung. Kecuali kalau misalnya saya bikin sesi berbeda, mungkin hanya sesi potong rambut atas, sesi menghapus garis, mungkin ada juga ya yang lebih mendetail. Tapi untuk video kali ini ya mungkin beberapa video sebelumnya juga sama. Biasanya saya berikan tutorial full service ya. Intinya full tutorial dari awal nyukur sampai beres, sampai trapping ya, sampai seperti ini, sampai styling kadang-kadang ada juga ya. Kebetulan kan satu nyukur udah ada yang ngantri lagi tuh satu lagi ya. Jadi memang alhamdulillah selalu ada rezeki, berkat doa juga dari teman-teman subscriber nih. Makasih banget ya. Saya doakan balik, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kelancaran keberkahan yang merintis. Mudah-mudahan diberikan customer yang loyal teman-teman ya, yang baru mau mulai dilancarkan, digampangkan rezekinya, disehatkan badannya. Yang masih ragu-ragu mudah-mudahan dimantapkan juga hatinya mau buka usaha. Intinya niatkan ibadah, berjuang demi keluarga, menafkahi anak istri yang udah berumah tangga, yang dulu masih bujangan ya. Intinya niatkan untuk beribadah juga, untuk membahagiakan orang tua teman-teman yang paling utama ya. Oke, kita selik ke belakang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ditarik ke belakang seperti ini, rambutnya memang akan langsung ngeblend. Bagian-bagian yang hitam sedikit gak masalah karena memang lekukan kepala. Tapi pada saat kita sisir seperti ini, nah si rambutnya akan kelihatan lebih rapih dan tidak ada bagian rambut yang keluar ya, seperti ini. Nah, oke. Udah mulai ada gambaran teman-teman ya. Saya rasa melihat tutorial-tutorial saya teman-teman ya, alhamdulillah juga udah ada respon-respon positif juga ya. Nah, untuk hasil akhir pasti ada sesuatu atau misalnya ada bagian-bagian yang kurang sempurna. Saya langsung pakai teknik overcomb untuk finishing di sini ya. Oke. Finishing di sini overcombnya. Nah, bagian-bagian yang memang masih muncul dan kurang maksimal, overcomb lagi untuk membuat penegasan atau misalnya menyempurnakan potongan teman-teman ya. Nah, di sini memang sangat-sangat dibutuhkan banget teman-teman seperti itu ya. Oke, nah di sini udah 98% ya, 99% udah beres, 100% kayaknya nih sekarang nih ya. Jadi masih ada bagian yang hitam di bagian depan, gak masalah karena memang rambutnya kan udah tipis ya, jadi nggak merata. Yang paling penting posisinya udah square. Kita potongannya udah enak juga di sini ya. Yang paling penting kita tetap sama customer menjalin komunikasi dan tidak mengabaikan yang mungkin tetap konsentrasi teman-teman pada saat motong ya. Jangan sampai ngobrol terus potongannya nggak dikerjain kayak gitu ya. Oke, seperti biasa setelah dipotong kita pastikan dulu ya kepada customer. Jadi biasanya saya memperlihatkan dengan kaca bulat bagian belakang, intinya untuk memastikan lagi bahwa potongan kita itu bagian belakangnya sudah aman. Karena di sini saya kebetulan nggak pakai kaca belakang ya. Ada juga kaca belakang untuk cermin dari customer ya. Pada saat mereka mau bercermin disediakan. Cuman nggak ada kaca belakang yang khusus pada saat proses nyukur gitu. Oke, kita kasih cermin dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil cermin dulu dan kita perlihatkan bagaimana ininya ya. Oke, setelah kita fix setuju, akan kita lihat preview
ininya teman-teman. Aman ya, ini karena customer saya nih udah percaya aja nih ya, jadi nggak bakalan ada komplain insya Allah ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya ijazahkan ilmunya, diterima, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan langsung dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Dani Rumbara selanjutnya. Salam gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.